Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di undangan dari KPP Pratama Jakarta Pluit pada hari ini, tanggal 13 November tahun 2025. Pukul setengah tiga kita agak telat ini ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin untuk mempersingkat acara sore hari ini, kita mulai saja dan akan ada sedikit pembukaan dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Pluit. Dipersilakan Ibu Indria Stuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, di cuaca yang mendung dan gloomy di Jakarta Utara, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan di acara kali ini nanti, edukasi korteks terkait dengan SPT tahunan akan dipandu oleh dua orang penyuluh fungsional penyuluh dari KPP Pratama Pluit, yaitu Saudara Jimmy dan Saudari Tara. Dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bapak Ahmad Tirto menyampaikan ucapan permohonan maaf tidak bisa hadir pada siang hari ini untuk menyapa Bapak Ibu sekalian di Zoom siang hari ini. Jadi manfaatkan kegiatan siang hari ini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar dalam pengisian SPT tahunan nanti lebih mudah dan efisien. Kami dengan senang hati akan selalu menerima masukan dan pertanyaan yang nanti akan kita diskusikan di akhir acara. Betul ya, Kak Tara? Dan saya ucapkan selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah nanti SPT yang akan penerimaan SPT akan terlaksanakan di tahun 2026 dengan menggunakan sistem paling modern di Direktorat Jenderal Pajak yaitu Kortex berjalan dengan lancar dan mudah. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke. Serius. Itu dong. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke pembahasan materi sore hari ini ya, Mas Jimmy ya. Bagus. Iya, jadi untuk tahun 2026 nanti SPT tahunan dilaporkan jelas menggunakan Cortex ya Mas ya. Betul sekali, tapi untuk tahun 2025 ya. Untuk 2025 dan juga sebelumnya itu nanti Bapak Ibu masih bisa menggunakan sistem yang lama, yaitu melalui akun DJP online. Nah, mungkin untuk yang di tahun 2026 nanti, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun di Cortex-nya dan juga setelah bisa login, pastikan juga sudah memiliki kode otorisasi atau sertifikat digital sebagai tanda tangan elektronik wajib pajak. Mm-mm. Itu flashback terkait Cortex ya Bapak Ibu, kawan pajak di rumah, sorry. Sekarang kita akan membahas terkait SPT tahunan di Tahun tahun 2025 dan sebelumnya. 2024. Oh ya, maaf 2024. 2024. Oh, ya. Ya, jadi untuk yang SPT sebelum penggunaan Cortex itu kan mulai untuk yang SPT 2024 ke bawah ya. Di sini kami menghimbau Bapak Ibu semua yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya itu untuk segera melaksanakan. Baik itu dari pelaporan atau mungkin apabila ada penyetoran itu juga harus dilakukan penyetoran ya Bapak Ibu ya. Dan di sini mungkin bisa dipastikan dulu untuk SPT tahunan itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan akun DJP online.
Betul yang sekali. mana itu masih menggunakan EVIN. Jadi kalau Bapak Ibu ingin login, itu bisa langsung menggunakan NPWP baik yang 15 digit atau 16 digit di djponline.pajak.go.id. Nanti Bapak Ibu login menggunakan NPWP dan juga password. Nah, apabila ini lupa, nanti Bapak Ibu masih bisa menggunakan EVIN. Jadi untuk EVIN yang dulu sudah pernah diperoleh, itu nanti digunakan untuk reset password. Kalau mungkin Bapak Ibu lupa untuk passwordnya. Tapi kalau memang sudah ingat, tinggal login saja. Gitu. Betul sekali. Dan untuk SPT tahunan, untuk versi lama ya di DJP Online itu untuk orang pribadi maupun untuk badan, itu ada beberapa jenis SPT ya. Betul sekali kata eh, beberapa SPT ini dibedakan ya terkait nanti badan atau perusahaan, kemudian dibedakan dengan orang pribadi seperti itu. Nah, untuk badan sendiri kata Tara itu ada SPT jenisnya 1771 kalau yang di DJP online. Kemudian ada juga kalau mungkin beberapa perusahaan menggunakan mata uang dolar itu juga bisa dengan 1771 dengan mata uang dolar. Kemudian untuk orang pribadi itu dibedakan tiga jenis Katara. Ada 1770, kemudian ada 1770S untuk karyawan, dan 1770 SS untuk karyawan yang berpenghasilan di bawah 60 juta 1 tahun per tahun ya. Per Kemudian tahunnya. ah, Dari jenis SPT itu nanti Bapak Ibu bisa sampaikan sebenarnya ada dua mekanisme, yaitu yang elektronik menggunakan DJP online tadi, atau bisa menggunakan kertas apabila masih memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang bisa menggunakan SPT dalam bentuk kertas. Nah, mungkin wajib pajak Bapak Ibu yang mengikuti live sore Zoom hari ini itu kemungkinan sudah wajib semua ya untuk lapor SPT-nya dalam bentuk elektronik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun DJP online-nya. Nah, untuk pelaporan menggunakan DJP online itu nanti ada dua mekanisme, yaitu e-filing atau e-form. Untuk e-filing ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi, yang mana pakai formulir yang 1770S ataupun yang 1770SS. Dan kalau untuk yang badan, nanti silahkan menggunakan yang e-form. Ataupun untuk orang pribadi yang pakai 1770 itu juga hanya bisa menggunakan e-form, Bapak Ibu ya. Seperti itu. oke. Dan untuk yang e-filing sendiri itu kan bisa langsung di-key-in melalui akun DJP online-nya ya. Tapi kalau untuk e-form nanti ada formulir yang harus diunduh melalui akun DJP online Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu juga sudah menginstal yang namanya aplikasi Adobe Acrobat Reader DC. Yang mana itu juga sudah disediakan melalui akun DJP online Bapak Ibu, bisa dicek saja, itu nanti bisa Bapak Ibu unduh dan juga Installnya ya, betul. installnya ya. Mm. Berarti, oke. Untuk selanjutnya, Mas Jimmy, untuk yang perlu disiapkan nih, apa untuk Oke. lapor SPT tahunan? Untuk dokumen yang wajib pajak persiapkan terkait laporan ya untuk karyawan ya. Di sini saya ingin menjelaskan yang pasti itu ada bukti potong A1 itu untuk karyawan swasta atau A2 itu untuk ASN seperti itu. Kemudian untuk usahawan yang menggunakan form 1770 itu eh, pertama itu eh, mereka harus menyiapkan rekapitulasi omset seperti itu kata Ra. Jadi omsetnya direkap per bulan. Nah, untuk yang sudah tidak UMKM lagi ataupun yang sudah melakukan pembukuan seperti perusahaan juga yang melakukan pembukuan itu menyiapkan minimal itu laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi seperti itu kata Ra. Oke, next untuk kita berbicara tentang karyawan ya untuk Mm-mm. PTKP-nya. Oke, untuk karyawan sendiri itu nanti dalam SPT ya ada beberapa lapisan tarif yang mungkin bisa dikenakan untuk setiap wajib pajaknya. Mulai dari 5%, 15%, 25%, 30%, dan juga 35% tergantung dari penghasilan dalam setahunnya atau penghasilan netonya ya. Yang mana nanti ini tarifnya progresif, jadi disesuaikan dengan penghasilan neto Bapak Ibu. Dan juga kalau untuk orang pribadi sendiri itu nanti bisa juga menggunakan PTKP atau penghasilan yang tidak dikenai pajak, tergantung dari posisi atau tanggungan dari Bapak Ibu wajib pajak sendiri. Nah, seperti yang tertampil untuk PTKP ada TK,
ataupun K dan sesuai dengan jumlah tanggungannya seperti itu. Dan untuk PTKP ini diharapkan atau disilahkan disesuaikan dengan lembar bukti potong A1 atau A2 Ya, dari pemberi kerjanya. Jadi apabila memang ada ketidaksesuaian, nanti bisa diminta penyesuaiannya di pemberi kerjanya. jadi Bapak Ibu di rumah, kita sebagai karyawan mengisi berdasarkan bukti potong yang kita terima, bukan istilahnya kita berimprovisasi merubah data-data tersebut. Nah, kalau memang ada perbedaan tadi kami bilang, kita konfirmasi ke eh, pemotong atau pemungut pajak tersebut. Dan tadi mungkin dipastikan kembali untuk pengisian SPT tahunan untuk orang pribadi pastikan sudah memiliki bukti potong ya untuk yang penghasilannya dari pekerjaan. Ya, pekerjaan. Iya, atau misalkan untuk badan pastikan sudah ada laporan keuangan yang mana itu nanti disampaikan melalui SPT yang sudah disediakan, yaitu yang 1770 untuk yang orang pribadi atau yang 1771 untuk badan. Dan pastikan mungkin nanti Bapak Ibu untuk EV-nya ya. Jadi kalau mungkin ada terkendala pelaporan SPT karena tidak bisa login atau mungkin karena lupa password, karena EV-nya lupa begitu ya. Nanti silahkan mengajukan untuk EVIN itu bisa melalui KPP. KPP Bisa terdaftar. melalui Sudah harus terdaftar ya. Di eh, mana aja bisa. iya kalau untuk Kevin. EVIN betul. Masih aja. Ya, nanti untuk tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Dari websitenya djponline.pajak.go.id. Untuk loginnya biasa menggunakan NPWP bisa 15 atau 16 digitnya. Untuk passwordnya silahkan disesuaikan sesuai yang memang sudah dibuat wajib pajak. Lalu kode keamanan ini CAPTCHA ya Mas ya. Nah, Sesuai yang tertampil di tampilan DJP online-nya. Dan misalkan memang passwordnya atau kata sandinya lupa, nanti bisa klik yang lupa kata sandi. oke. Di lupa kata sandi, masukkan nanti diminta EVIN. Di EVIN itu nanti bisa mengajukan dulu ke KPP apabila Bapak Ibu mungkin tidak menyimpan data EVIN-nya. Dan mungkin ada juga yang masih belum memiliki akun DJP online, itu nanti bisa klik yang belum registrasi. Ada di menu awalnya. Seperti itu. Nanti setelah bisa login, Bapak Ibu bisa langsung memilih di menu lapor, lalu bisa ke menu e-filing atau e-form yang tersedia. Seperti itu. Oke, tahapan selanjutnya udah ya. Oke, mungkin untuk pengisian lebih lanjutnya terkait dengan e-form atau e-filing, nanti Bapak Ibu bisa langsung cek saja di tampilan DJP online-nya ya. Misalkan ada kendala atau pertanyaan mengenai pengisian SPT-nya, jadi mungkin Bapak Ibu selama ini kewajiban perpajakannya belum dipenuhi terkait SPT tahunan, mungkin karena bingung gitu ya Mas Iya. ya. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke kami, bisa ke Helpdesk KPP untuk konsultasi. Konsultasi atau mendapatkan asistensi Asistensi. seperti itu terkait Betul, pelaporan untuk SPT. pelaporan SPT-nya. Iya. Ya, kami mengharapkan juga Bapak Ibu lebih aware ya terhadap kewajiban SPT tahunan ini, baik yang sudah menjadi kewajiban yang sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian, Mungkin kita mau buka sesi tanya jawab. Kalau oke mungkin ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait pelaporan SPT-nya, bisa silahkan Raise hand atau raise hand ada atau kolom chat. kolom chat. Oke. Baik, kami tunggu berapa menit, Kak Tara? 5 menit ya? Atau berapa? Kita cek dulu nih, Oh, ya. Mas. Ada. Kayaknya masih belum ada ya yang mau bertanya ya. Mm-mm. Atau mungkin malu-malu nih di Zoom nih, kan Terus sudah kelihatan. bisa semua Iya. sebenarnya.
Ya, mungkin kami mengingatkan saja Bapak Ibu ya, untuk yang mungkin terlupa atau belum sempat untuk menyampaikan kewajiban sebelum Betul. 2025 ya, karena kan sudah lewat nih batas pelaporannya. Atas waktu. Silahkan atau mohon segera disampaikan untuk kewajiban pelaporan SPT-nya. Misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa silahkan datang ke Helpdesk KPP atau bisa juga melalui WhatsApp KPP ya, ya, gitu Boleh. mungkin. Oke. Oke, sekian ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kami. Ntar ada pertanyaan? Coba. Ada yang raise hand? Oke. Oh, ya, baik. Oke. Sepertinya setelah beberapa waktu kita menunggu, sepertinya tidak ada pertanyaan. Eh, Mungkin untuk Zoom-nya izin kami akhiri ya Bapak akhiri. Ibu ya. Nanti misalkan setelah ini kami ada acara di live Instagram Pajak Fluid terkait dengan pengisian SPT tahunan Cortex untuk orang pribadi karyawan. Betul sekali. Nanti kalau mau gabung silahkan, nanti bisa join melalui Instagram Pajak Fluid. Oke, kami akhiri. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.